wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 8 ingin menyampaikan pendapat dari kelompok kami untuk jumlah gelembung di sini. Kemudian jaraknya di bawah jarak 50 cm, itu jumlah gelembungnya ada 6 untuk daya 40 watt ya, itu yang warna merah. Kemudian untuk jarak 100 cm jumlah gelembungnya itu ada 4. Sedangkan untuk daya 100 watt jarak 50 cm itu jumlah gelembungnya ada 12. Sedangkan untuk jarak 100 cm daya 100 watt jumlah gelembungnya ada 8. Oke, seperti itu. Kemudian untuk perbandingan dengan kelompok ibu yang tadi, untuk jumlah tabel saya di sini menuliskan 4 karena terdapat 4 warna cahaya yang berbeda gitu. Jadi kami menuliskannya itu per jadi cahaya gitu. Kalau tadi ibu kan dirata-ratakan ya. Untuk tambahan saja mungkin Bapak Ibu seperti itu. Terima kasih. Waktunya 2 menit. Waktunya yang Waktunya. Kalau itu 1 menit, itu 2 menit kita ya. Iya, saya mengambil sampel tadi untuk percobaan waktunya di 2 menit, semuanya 2 menit, cuman beda di warna cahayanya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya green sama blue, jadi hanya mengambil satu contoh dari tabel cahaya clear saja, salah satu aja. Iya. Pilih jenis larutan. Nah, ini berdasarkan diagram alirnya, cara kerja jenis larutan, tempelkan pointer pH meter pada simulasi larutan. Nah, ini pointernya itu ya. Lalu catat dan amati nilai pH dan warna indikatornya. Apa nilai pH-nya tadi yang tertera pada ini ya, pada angka ini, terus kemudian menunjukkan di mana seperti itu. Nah, setelah itu bisa ganti jenis larutannya. Ulangi seperti langkah sebelumnya. Jadi ini langkah pertamanya. Langkah 2, nah ini bisa juga kita lakukan kalau untuk mau meneliti pengaruh perubahan konsentrasinya supaya tidak terlalu pekat. Apakah kalau ditambah air bisa pH-nya tetap berubah, bertambah atau berkurang seperti itu. Yang kemudian yang kedua, ini masih langkah kerja juga dari langkah kerja yang penjelasan atau diagram alirnya dari yang bisa saya katakan ya, hampir sama dengan yang di atas, namun ya di sini ada berbedanya adalah penambahan volume air saja. Air asam baterai, perubahan warna lapusnya menjadi berwarna merah ya, pH-nya 1 berarti asam kuat. Saya nggak bisa konfirmasi persis nih, ini pemanfaatan fungsi garam ini buat apa? Karena setahu saya nyais air garam itu kan hasil dari reaksi asam dan basa ya, seperti itu menghasilkan garam. Cuman untuk ini apakah kita dituntut anak SMP harus memahami garam itu atau tidak? Cuman kalau yang diinginkannya hanya memahami sifat asam dan basa, saya pikir penggunaan garamnya nggak perlu disatukan. Tapi nggak apa-apa lah supaya rame mah gitu kan, supaya kelihatan gurunya ada kerjanya gitu aja. Darah pH-nya 7,4. Bisa ditanyakan sama anak, ayo kalau 7,4 asam atau basa? Tingali tadi air kumaha, air teh netral Pak, air sabaraha 7 berarti netral benar Pak. Bisa jadi seperti itu ya. Tapi 7,4 dekatnya kemana, ke atas atau ke bawah? Itu yang bisa kita tanyakan. Di sini bla 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 ada chicken soup 5,8 termasuk asam lemak ya. Kalau mungkin siswanya kurang pas seperti itu ya. Kopi ya. Cuma ya bisa saja ini checklist, mungkin kalau siswanya yang berpikir sifat checklist saja kenapa kuat lemah seperti itu, bisa saja ya. Itu libatkan saja. Yang tertinggi di sini air cucian pH-nya 13 ya. 13 ini maksudnya berarti basa ya. Kalau 1 mendekati 0 ini berarti asam. Oke. Nih berikutnya cairan lambung. Nah, cairan lambung itu asam lambung. Ya ternyata asam lambung itu pH-nya 2 ya, kuat
sehingga kalau ditambahkan asam yang lain kebayang ya, seperti kita udah asam diaseman lagi yang lebih paham atau cobaan. Saya menambahkannya, memvariasikannya dengan titik-titik-titik. Maksudnya apa? Titik-titik ini sebagai dari nilai pH-nya. Ya, contoh asam baterai merah pH-nya di 1. Di LKPD sudah disajikan angka diagramnya atau grafiknya ketika menggunakan saja. Di sini lainnya kan 0, 2, lalu tengah-tengahnya 1. Oh, ini angka 1. Berarti apa yang pH 1 barusan? Ya, 1 adalah asam baterai. Ya, yang di konsep saya tadi pakai angka, tapi di sini enggak ya. Ya, itulah. Nah, lanjut. Bagaimana caramu mengetahui suatu larutan merupakan asam basa atau garam? Nah, cara melihat nilai pH-nya atau pada skala pH-nya. Kenapa? Dan lihatnya ini apa ayat Bapak cara di pH meter itu ieu ta asid base cenah ieu tadi. Oh, iya benar kita berarti kamu. Ya. Terus ke harap. Menurutmu apa yang terjadi di antara molekul-molekul pada larutan saat dilakukan penambahan air? Nah, ini di sini anak berpikir tinggi sebetulnya. Termasuk hal juga ini. Karena di atas tidak diberikan. Ya, anak akan jawab macam-macam, saling bereaksi, berikatan, saling mempengaruhi dan sebagainya. Ya, mungkin ini bagus soal ini. Cuman untuk awal jangan diberikan konsep itu. Nanti pertemuan kedua, ketiga, menurut saya. Berikanlah masing-masing 2 contoh asam basa yang tidak dalam simulasi. Air jeruk, air keringat. Biasanya anak itu dekat dengan yang ya air keringat yang jorok ataupun dengan yang makanan, biasanya anak-anak gitu ya kan. Seperti itu. Kemudian apalagi yang sifat basah, pasta gigi dan shampoo itu yang tidak ada. Ya bu gosok biasanya. Itu ya. Baik, itu selintas sekilas hasil pekerjaan kami dari kelompok 8. Ya, mungkin di sini masih banyak kesalahan yang maklum, saya juga suka pusing gitu kalau udah jam siang gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.